Kantornya gubernur itu ada di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota. Jadi dia tidak stay di kantor. Ya, ini salah satu saja. Ya, di Balai Pakuan itu salah satu karena ada kantor lainnya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah timur di Cirebon. Ya, Oke. ada kantor gubernur wilayah Priangan. Oke. Ya, itu di sini. Di sini. Ya, kemudian di Bandung. Di Bandung. Oke. Ada Balai Pakuan. Balai Ada Pakuan. kantor gubernur wilayah utara. Oke. Yaitu di Purwakarta. Ada lagi? Ada, kemudian ada kantor gubernur wilayah barat di Bogor. Di Bogor. Ya. Memang Jawa Barat itu ya, provinsi saya pikir terluas juga ya. Terluas. Terluas. 35.000 km persegi. 35.000 km persegi, populasinya terbanyak 50 juta. 50 juta. Ya, Hampir terbanyak setara di Korea Indonesia. Selatan. Ya, hampir sama dengan Korea Selatan. Hampir sama dengan Korea Selatan. Kang, Pak Gub itu pernah kantor di Gedung Sate nggak sih? Ya, hanya beberapa kali saja, kurang lebih baru 3-4 kali. Oh gitu. Ya. Jadi memang beliau ini keliling tiap hari. Ya. Sekarang hampir 100 hari, nanti tanggal 30 Mei. 30 Mei. Jadi selama 3 bulan beliau ngantor di 27 kabupaten kota. Ya, biasanya standby-nya di kantor gubernur yang dulunya ex-residenan, termasuk tadi kantor gubernur wilayah selatan, dan itu ada di Garut. Jadi tiap hari dia keliling gitu? Iya, keliling. Ada koordinasi nggak dengan Sekda? Ada. Setiap hari beliau Jadi bukan memberikan dia arahan. senang gitu nggak ya? Tidak. Hmm. Bahkan satu hari bisa sampai 10 kali telepon Sekda. Koordinasi? Iya, itu hanya sama Sekda saja. Oke. Belum sama asisten, belum sama kepala dinas. Karena bagaimanapun juga beliau adalah pengambil keputusan, Ya. decision maker. Ya. Dan sebelum mengambil keputusan, beliau melakukan cek, recheck, cross-check, Ya. termasuk ke saya, ke Sekda. Ke Sekda. Ya. Akan orang ngeri nih ya, ngasih uang, masuk ke sana, masuk ke sini gitu. Orang tuh ngeri, wah jangan-jangan melanggar aturan nih. Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi. Ya. Ya, sangat respect dengan administrasi. Ya. Makanya cek recheck cross check ke kami dan jajaran di Oke. birokrasi pemerintahan. Baru beliau ngambil keputusan. Ya. Jadi behind the scene, di belakang layar itu ada proses administrasi, ada proses pemerintahan, ada proses birokrasi. Hanya bedanya kami harus melakukannya secara cepat. Oke. Gitu. Oh, ini saya kebayang Sekdanya potong-potong. Kalau dalam public policy, Ya. ya itu kan ada ada formulasi kebijakan, ada Ya. implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan, Oke. dan semuanya ditempuh. Misalnya dalam formulasi kebijakan, Ya. itu kan ada identifikasi masalah, Ya. kemudian ada agenda setting, Oke. ada perumusan solusi. Oke. Nah, itu dilakukan secara cepat dalam satu kesatuan waktu di lapangan. Itu bedanya. Oke. Biasanya dalam identifikasi masalah perlu 1, 2, 3 kali rapat. Jadi dalam formulasi kebijakan bisa sampai 9 kali rapat. Oke. Nah, kalau dengan Pak Gubernur bisa 1 kali. Karena kita lakukannya langsung di lapangan. Beliau ada di tengah-tengah masyarakat. Kan bagus tuh. Bisa mengidentifikasi, bisa langsung melakukan agenda setting, sekaligus merumuskan solusinya. Dan Mungkin- kemudian kami membackup dari belakang. Orang kan kagum ya Kang, kadang-kadang kayaknya dia spontanitas gitu Ya. ya, improvisasi. Apa betul begitu Kang? Saya Atau kira- memang itu semuanya sudah dipersiapkan? Saya kira semuanya by design. Tapi beliau memang berpikir cepat sehingga kami pun melakukan By design rumusan. maksudnya apa yang didesain? Karena semuanya kan berangkat dari tujuan utama. Dan tujuan utama beliau dan tentu kita semua birokrasi pemerintahan dan warga Jawa Barat adalah mewujudkan Jawa Barat istimewa Oke. tahun 2029. Oke. Itu adalah vision, dan visi ini kan di breakdown ke dalam 4 Ya. misi. Hmm. Dan kemudian di dalamnya ada program kegiatan begitu. Ya. Dan beliau melaksanakan berbagai kegiatan, tentu itu bahu membahu bersama birokrasi, dan tentu kami juga membersamai beliau di lapangan, terutama yang teknis ya, kepala dinas terkait, OPD terkait begitu. Jadi apa yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah dalam kerangka program, dalam kerangka pencapaian visi Jawa Barat istimewa. Jadi nggak ada ya aturan yang dilanggar ya Kang? Nggak ada. Nggak ada. Karena Pak Gubernur biasanya meminta kami melakukan kaji cepat. Kaji cepat. Iya, Oh, jadi kami melakukan cek Jadi recheck. bukannya dia Ya tidak. tidak. Ya, Walaupun itu kan beliau kan kesannya aja. pengalamannya kan luar biasa Ya. ya. Berapa kali jadi anggota DPRD, pernah jadi wakil bupati, Ya. pernah jadi bupati 2 Ya. kali, pernah jadi anggota DPR. Saya pikir dia ngelotok dengan aturan-aturan ya kan. Beliau kan bukan hanya punya knowledge ya, Ya. kekuatan beliau ada di experience, ada di pengalaman. Beliau ya. 10 tahun jadi bupati, kemudian pernah jadi anggota DPRD di kabupaten, dan terakhir sebelum jadi gubernur beliau kan anggota DPR. Jadi tahu persis keadaan Jawa Barat. Bahkan Pak Helmi ya, tahun 2012 itu saya tugas sebagai kepala dinas pendidikan di Sumedang. Kepala dinas. Ya. Dan beliau itu keliling ke sekolah-sekolah SMA, SMK di Sumedang, bisa dibayangkan. Padahal dia Purwakarta. Dalam kapasitas sebagai Bupati Purwakarta, tapi bisa-bisanya begitu Kenapa ya? berkunjung dan kemudian silaturahmi, memberikan motivasi kepada anak-anak SMA, SMK. Saya sendiri sampai gering-gering kepala. Nggak offside itu. Ya, saya kira hal yang wajar. Siapapun kan bisa memberikan motivasi, inspirasi. Beliau kan Dan- Purwakarta kan? Iya, tapi kan memberikan motivasi, inspirasi bisa Oke. bisa lintas wilayah. Kebetulan saya kepala dinas dan saya membantu memfasilitasi beliau. Kang, yang ini orang gatel nih Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada kan? Ya. Ngasih apa supaya orang libur nih, gajimu 1 Ya. minggu gitu. Itu uangnya dari mana Kang? Kalau yang spontan, banyak ya, yang seperti spontan itu, Aha. beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya, beliau kan sebagai konten kreator juga, Oh, ada konten. ada AdSense. rezeki tersendiri, Saya dan konten kreator rezekinya juga. itu Ya, dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami salut lah, apresiasi ke beliau, sehingga pola kepemimpinannya ini bisa terolong ya.
apabila hal-hal teknis misalnya, Ya. contoh ya terakhir setelah silaturahmi Idul Fitri, saya diajak satu mobil dengan beliau. Kemudian kami keluar dari Gedung Sate. Oke. Pada saat di pasar, Oke. beliau melihat itu banyak sampah di pinggir jalan dan beliau turun spontan itu. Ya. Bukan pencitraan, spontan. Memang faktanya ada sampah. Dan beliau menugaskan kami Pasikda dalam hitungan menit, ya petugas dari Gedung Sate kurang lebih ada 100 orang. Itu tolong kerahkan ke sini, kita bersihkan. Ya, saat itu juga. Kemudian beliau melihat di trotoar itu ada para pedagang. Ya, kemudian beliau tanya, ibu berjualan di sini tahu nggak? Ibu berjualan di tanah negara, ibu berjualan di area publik. Ya Pak, saya paham. Gimana kalau ibu bongkar? Atau harus dibantu oleh kamu dibongkar? Si ibunya kan sadar beliau melanggar ya, si ibu itu, tapi rasanya berat gitu kalau harus dibongkar. Ya, Akhirnya mata pencarian ya. Pak Gubernur langsung ditantang, bongkar sekarang dan saya kasih ibu untuk kompensasinya. Itu dari pribadi beliau, dikasih 5 juta. Itu uang pribadi? Uang pribadi. Uang essence tadi? Langsung dikasih stimulus 5 juta dan si ibu itu dengan senang hati, langsung Pak Gubernur, kami bongkar sekarang. Bahkan yang di sampingnya itu minta dibongkar juga. Kapan yang punya kami dibongkar? Saya kira tidak ada persoalan. Jadi pertanyaan banyak orang ya dipikir itu uang anggaran gitu, nggak ada kan ya? Tidak, itu uang pribadi beliau. Nah, apabila kegiatan pembongkarannya dalam skala yang cukup besar, biasanya beliau minta cek dicek, mungkin tidak dari APBD, ada tidak anggarannya. Kalau tidak ada, biasanya mencoba mencari CSR, begitu. Yang spontan biasanya dari pribadi beliau, tapi yang terstruktur, yang memang skalanya lebih luas, kami coba sinergikan dengan anggaran yang ada di APBD atau dari CSR. Kang, beliau ini kan spontan banget ya, dia melihat kejadian terus dia langsung bertindak. Ada nggak pernah Kang, bahwa ternyata tuh aturannya itu nggak ada dan sehingga Akang, Sekda gitu dan tim gitu harus membuat aturannya? Ada nggak kemungkinan terjadi? Sebetulnya di pemerintahan itu ada hukum tertinggi. Ya, hukum tertinggi di pemerintahan namanya Salus Populis Suprema Lex Esto. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Misalnya terkait dengan penanganan di Kali Bekasi. Ya, beliau mencoba mengedukasi masyarakat untuk melakukan pembongkaran secara sadar begitu dan dibantu oleh petugas karena di sepanjang kiri kanan Kali Bekasi itu adalah tanah negara. Ya, dan kemudian ada yang spontan oleh beliau langsung diberikan kompensasi dan kemudian sebagiannya lagi kami rencanakan di APBD dan kemudian ada juga yang dari CSR gitu. Kang Herman, kalau harus menyebutkan peran Akang untuk membackup KDM itu apa Kang? Yang dilakukan oleh Sekda? Ya, tugas Sekda adalah membantu merumuskan kebijakan. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi. Beliau masih minta bantuan orang, Sekda dan tim gitu untuk merumuskan kebijakan. Sebelum beliau mengeksekusi satu kebijakan, lazimnya beliau feedback dulu ke belakang ke kami dan beliau meminta Pak Sekda siapkan surat edarannya, Pak Sekda siapkan keputusan gubernurnya, Pak Sekda siapkan peraturan gubernurnya. Dan jadi beliau itu sangat memperhatikan yang begitu. Oh, sangat. Hampir setiap hari. Bisa dilihat hari ini saja tidak kurang 6 kali Pak Gubernur kontak Sekda. Hari ini saja. Hari ini saja. Pagi. Ya. Jadi Sekda standby terus tuh. Ya, standby 1 kali 24 jam. Semua hari kerja, semua jam kerja. Emang enak. Enakan gue dong, bisa jalan.